pengurus perkumpulan Setokok Bersatu Kota Batam periode 2025-2030 tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah saudara-saudari siap untuk dilantik menjadi pengurus perkumpulan Setokok Bersatu? Siap. Saya bersumpah akan bersedia semaksimal mungkin menjalankan program kerja baik. Mengkhususnya Pak Wali Kota Batam tetap di tempat dulu, boleh? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sesuai dengan perintah Allah yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubahnya sendiri. Shadaqallahul azim. Ayat inilah yang merupakan landasan cikal bakal lahirnya perkumpulan Setokok Bersatu. Apabila masyarakat Kelurahan Setokok bercerai-berai dan tidak bersatu, tentu yang kita dapati adalah kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita tidak merubah nasib kaum kita yang ada di Kelurahan Setokok, maka Allah tidak akan merubahnya. Maka daripada itu, lahirnya perkumpulan Setokok Bersatu ini atas berbagai masukan daripada kalangan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aparat RT RW menginginkan adanya sebuah wadah, yaitu perkumpulan Setokok Bersatu sebagai wadah perjuangan kita bersama. Mengingat Setokok yang dulu merupakan sebuah desa telah berubah menjadi sebuah kelurahan sebagai pusat pemerintah tingkat kelurahan, yaitu di Pulau Setokoknya. Namun cepat atau lambat dan bahkan ke depan cikal bakal sudah berubah menjadi pusat ekonomi daripada pengembangan Kota Batam. Oleh karena itu, tentu kita mengapresiasi kepada pemerintah Kota Batam, BP Batam yang sudah bersusah payah mendorong bagaimana pengembangan Batam ke depan, yaitu di wilayah Kelurahan Setokok. Mendorong berbagai investasi dan pelaku usaha untuk masuk di wilayah Kelurahan Setokok. Dan ini saya katakan sebagai modal kita masyarakat Kelurahan Setokok untuk merubah nasib kita ke depan lebih baik. Maka daripada itu, hendaklah kita jangan bercerai-berai lagi, kita harus bersatu. Masyarakat di Setokok, Pak Ketua, Bang Saiful, saya sudah diterima dengan baik sekali di Setokok. Ini mungkin tidak ditemui di daerah lain. Saya disambut dengan baik dan dianggap sebagai keluarga dan warga Setokok. Kemudian saya dijadikan pembina dari perkumpulan Setokok Bersatu. Ini luar biasa. Saya ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya peran kita sebagai warga lokal untuk mendukung perkembangan dari industri dan perekonomian di Batam dan Setokok. Pembangunan tidak akan pernah berhasil tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat. Warga lokal adalah garda terdepan. Kitalah yang mengenal tanah ini.
kitalah yang paham kebutuhan dari daerah ini, dan kitalah yang memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kita bersama. Industri yang tumbuh di wilayah Stoko ini, khususnya Batamindo, di mana saya mewakili Batamindo, membawa peluang yang sangat besar bagi Kota Batam, bagi Provinsi Kepri, dan juga bagi warga Stoko semuanya. Adanya lapangan kerja baru, adanya peningkatan ekonomi warga, serta kemajuan infrastruktur dan pendidikan. Namun kita perlu ingat bersama bahwa semua ini dapat tercapai apabila kita semuanya bersiap untuk seiring langkah sama-sama menyatukan visi misi dan menyiapkan kualitas diri, siap berkolaborasi, dan siap menjaga kearifan lokal agar tidak hilang dalam arus perubahan. Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, tidak banyak yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami hanya ingin menyampaikan beberapa poin pesan Bapak Wali Kota Batam dan Ibu Wakil Wali Kota Batam, bahwa beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga Stoko yang telah memilih dan memberikan amanah untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan di pundak beliau kedua. Beliau sadari betul, tanpa dukungan masyarakat, beliau tidak akan dapat mengemban jabatan ini. Karena kita sadari bahwa Stoko ini, saya tahu dan paham betul sama Adinda Awang Herman, kalau dulu mau safari Ramadan tahun 90-an, itu tak bisa lewat darat, terpaksa nyebrang melalui laut, ya. Sekarang sudah bisa kita lalui dengan kendaraan bermotor, bahkan roda 4, roda 8, roda 10 pun sudah bisa masuk. Ini wajib kita syukuri. Dan juga sekarang sudah mulai berkembang, sudah mulai dialokasikan beberapa lahan yang strategis kepada pelaku usaha, salah satunya dari Grup Salim. Ini kami mengimbau, mengajak melalui dana CSR. Kalau tadi ketua sudah bilang, Pak Adi juga sudah bilang akan memanfaatkan tenaga tempatan. Saya agak lebih spesifik lagi. Kalau hanya menyiapkan anak-anak tempatan dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, maka tenaganya berada pada level menengah ke bawah, Pak Adi. Kami mengajak bagaimana perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kelurahan Stoko ini agar kiranya memberikan beasiswa kepada anak-anak kelurahan Stoko yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan yang kiranya dibutuhkan, diperlukan oleh pelaku usaha. Sehingga kelak anak-anak ini setelah tamat dia bisa mengabdikan diri kepada perusahaan yang tentunya kita harapkan berada pada level menengah ke atas. Kalau ini bisa diwujudkan, bisa dijalankan melalui wadah PSB, ya insya Allah 5-10 tahun ke depan anak-anak asli Stoko, anak-anak asli Kota Batam tidak akan menjadi penonton di rumahnya. Kami yakin. Sesuai dengan momentum pada hari ini, yaitu masih dalam bulan Syawal, kita melaksanakan halal bihalal dan sekaligus pelantikan pengurus perkumpulan Stoko Bersatu. Momentum ini tentu harus kita manfaatkan, harus kita gunakan sebaik mungkin. Bagaimana kita masyarakat kelurahan Stoko ya, saling bermaaf-maafan atas masa lalu, kesalahan dan kesilapan. Yang kedua, berkenaan dengan pelantikan, sebagaimana lazimnya pengurus yang baru terbentuk ya, mengadakan pelantikan bersamaan dengan pengurus. Ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan program kerja organisasi ke depan. PSB hadir untuk menjawab berbagai tantangan dan peluang
khususnya di wilayah Kelurahan Stoko dan Kota Batam secara umum. Oleh karena keberadaan Stoko tidak serta-merta hanya sebatas sebagai pusat pemerintahan tingkat kelurahan, namun sudah jika bakal menjadi wilayah pengembangan ekonomi Kota Batam. Maka dari itu kami melalui Perkumpulan Stoko Bersatu ya, siap bergandeng tangan dengan pemerintah, dengan pengusaha untuk mengembangkan visi daripada pemerintah Kota Batam dalam hal peningkatan ekonomi yang secara langsung akan memberi dampak kepada masyarakat Stoko secara khususnya. Manfaat yang langsung dengan Stoko ya ditetapkan sebagai wilayah pengembangan ekonomi ya Kota Batam, sudah barang tentu ketika kami masyarakat Kelurahan Stoko masih tetap seperti dulu bercerai-berai, tentu ya akan tidak memberi manfaat yang nyata, yang real ya. Akan tetapi ketika kami bersatu ya, pihak kemitraan, pihak pengusaha akan menyambut dengan baik ya. Tentu juga kami dengan dua telapak tangan, karena semuanya akan saling bergandeng tangan, akan memberi manfaat yang sebesarnya bagi